Baik sahabat Lentera 3, kali ini kita akan membahas mengenai lohan yang endemik ataupun ciri khasnya lohan yang berkualitas di Indonesia yang menjadi ikon ataupun nama emasnya lohan Indonesia, yaitu lohan cencu. Ya, lohan cencu ini yaitu lohan yang mempunyai ciri khas yang sangat identik dengan mutiara, yang dimana diadopsi dari nama bahasa Mandarin ya. Memang dengan karakteristik mutiara yang mewah, yang elegan, dengan body shape yang mewah, ekor dan sirip yang lebar, sangat menawan, indah dipandang. Jadi menjadi salah satu primadonanya ikan hias di dunia akuarium ini. Ya, seperti yang kita ketahui dan banyak memang terdengar gaungnya di mancanegara, lohan cencu Indonesia ini menjadi primadona yang sangat luar biasa, yang sangat dikenal di Indonesia sendiri maupun di mancanegara sampai ke Eropa, Amerika. Bahkan saat ini pun sudah banyak di negara tetangga sekitar kita mulai menjadi breedernya cencu, dan dengan kualitas mereka yang mempunyai genetik dari cencu-cencu kualitas Indonesia, akhirnya sekarang ini malah menyaingi ataupun menjadi juga parameter cencu-cencu di arena kontes. Ya, baik sahabat Lentera 3 semua, dengan bertambahnya tadi para negara tetangga, para breeder di negara tetangga yang mengembangkan produk cencunya dengan kualitas yang luar biasa juga. Jadi kita di Indonesia nih semakin terpancing ataupun semakin pengen meningkatkan kualitas kita juga, sehingga dapat selalu menjadi trendsetter di lohan cencu ini di mata dunia, apalagi di kontes regional di Indonesia sendiri, sehingga tetap terjaga nama kita dengan baik dari segi harga, dari segi kualitas, dan akan selalu menjadi barometer cencu ke depannya. Keunggulan kualitas dari cencu kita ini ya dari mancanegara maupun Indonesia sendiri, banyak pemain-pemain kontes ataupun pecinta cencu holik yang mengakuinya bahwa mempunyai karakter genetik yang besar sehingga dapat dipiara dengan masa waktu yang cukup lama. Dari segi performa pun grafiknya akan selalu naik dan memberikan kejutan luar biasa di saat dia memang sudah mature, sudah di top performnya ikan tersebut. Jadi dulu waktu saya pertama awal-awal main lohan ini, awal-awal mengenal ikan lohan ini, malah tahun 2020 ya, menjadi ikon di Istana Negara. Itu luar biasa. Salah satu ikan lohan dari Jawa Tengah, malah dari Semarang, itu dipajang di Istana Kepresidenan dengan akuarium jati, ikan yang mewah, menjadi tontonan bagi tamu-tamu negara yang sangat luar biasa. Gitu teman-teman. Ya, jadi kembali lagi tadi, negara-negara tetangga yang sudah mulai merambah ke breedingnya cencu dan kualitasnya pun hampir menyaingi kita, seperti Vietnam, Filipina, sudah mengembangkan cencu-cencu mereka, dan kita juga sudah mulai nih ada import nih, karena memenuhi kebutuhan ikan-ikan kontes di dalam negeri sendiri. Jadi saat ini para breeder Indonesia mungkin agak mulai
pacu lagi untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan produksi yang kualitas, mengembangkan genetik-genetik lamanya lagi. Negara tetangga ini yang mempunyai parameter air mungkin dengan lingkungan tropisnya Indonesia, seperti Indonesia kan, Filipina, lingkungan tropisnya yang hampir sama dengan kita, memang kita mau tidak mau mungkin hampir sama nih hasil cetakannya. Tidak jauh sekali kan tropical climate-nya, iklim tropis yang kita rasakan setiap tahunnya. Nah, dari situ mungkin mereka juga tergerak mencetak cencu-cencu kualitas. Jadi kembali lagi, semangatnya saya memacu semangat teman-teman breeder, mari yuk kita cetak cencu-cencu kualitas, jaga marwah nama cencu Indonesia di kontes regional di Indonesia, dalam negeri, maupun nanti kontes-kontes di internasional seperti Filipina sudah mulai naik nih kontes-kontesnya, di Thailand apalagi, di Vietnam nih nanti. Jadi akan semakin dikenal cencu Indonesia di mata dunia. Baik, dengan banyaknya breeder-breeder ataupun cencu yang berputar di pasaran, nah, jadi cencu-cencu kita kualitasnya ini akan sangat dipertaruhkan. Untuk kemudian itu makanya banyak diadakan event-event seperti kontes daerah ataupun kontes nasional. Memang alhamdulillah sejauh ini masih dikuasai dengan cencu-cencu dalam negeri. Tapi tadi kan sudah mulai nih, kita sudah mulai import luar negeri ya, dari negara tetangga tadi. Karena untuk memenuhi kebutuhan ikan-ikan kontes tadi. Jadi nanti kita mulai nih persiapkan dari sekarang strateginya, memaksimalkan potensi cencu-cencu kita yang ada. Dalam waktu dekat akan ada kontes internasional yang diselenggarakan di Nusatik tahunan nih, kontes tahunan ini berskala internasional. Nah, ini ajang pembuktian nih, akankah cencu kita nih bersaing dengan cencu-cencu yang tadi dari negara tetangga. Ya, nanti kita akan shoot beberapa amunisi yang kita siapkan, yang pure cencu hasil breed teman-teman kita di Indonesia maupun dari farm kita juga, kita grooming di farm. Nah, kita siapkan untuk kontes dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin ya ke depan kita harus juga mengembangkan dengan dibantunya teknologi. Dengan skala rumahan ini kita kembangkan dengan segala pabrikan gitu kan, dibantu dengan teknologi agar dapat menghasilkan cencu-cencu yang kualitas. Dan itu sudah dilaksanakan yang dari breeder luar negeri tadi, negara tetangga tadi. Kita juga mengintip sosial media mereka kan, dengan masifnya farm mereka di Indonesia belum ada gitu, masih dengan skala begini-begini, skala rumahan. Nah, jadi mungkin ini salah satu bisnis yang bisa diseriuskan, dikembangkan. Mungkin dari pemerintah juga mungkin menambah sisi usahanya dari sisi UMKM ya. Jadi kami sebagai pelaksana di lapangan dari segi UMKM, dari usaha kecil menengah ini dapat dikembangkan menjadi skala internasional begitu. Mudah-mudahan nanti akan tercapai farm yang lebih maksimal menggunakan teknologi yang tepat guna, sehingga kita sangat dibantu mengembangkan potensi cencu Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara ini. Pada kalangan pemula, sahabat Lentera 3 mungkin sangat dikenal dengan kamfa ya. Kamfa maunya cilnong, kecil-kecil jenong. Padahal ini begitu nanti ke depannya si pemula-pemula ini belum mengenal progres lebih jauh, hasil kualitas lebih bagus,
secara hobis akan lebih mewah nanti ke cencunya. Bukan dalam arti saya juga nggak mencintai kamfa ya, tapi dari segi kecintaan ke cencu lebih primadona, karena cencu Indonesia tadi memang mewah hasilnya. Untuk pemula memang lebih banyak dikenal dengan kamfa, padahal secara grooming sebenarnya itu akan sama dari segi perawatan, ya, perawatan air, perawatan pakan, penyakitnya dari kendala yang dihadapi pun akan sama. Justru akan lebih dituntut kesabarannya para groomer atau para hobis ini untuk menggrooming, untuk membesarkan, untuk memprogres cencu yang dari yang hijau kecilnya menjadi mewah, merah, shining, apa itu, berkemilau, mengkilap besarnya gitu. Itu justru harusnya menjadi tantangan bagi para hobis, para groomer dalam hobi ikan lohan ini. Ya, dengan sangat dikenalnya cencu di mancanegara ini, jadi genetik cencu kita yang kualitas topnya, serian ternama, strain ternama dari cencu ini akhirnya menjadi target dari para breeder di mancanegara, tetangga kita, menjadi incaran mereka untuk mereka mencari genetiknya, untuk mengambil genetiknya untuk dikembangkan di negara mereka. Nah, ini jadi buat teman-teman para seller, kepada developer sendiri, hati-hati. Kalaupun memang mau ini kan memberikan, ya kita menjual genetik kita, otomatis kita menjual harga yang bukan nominalnya kecil, ya. Jadi teman-teman juga harus dituntut untuk menjaga standar harga dan apalagi genetik yang dijual itu. Jadi kita nggak mau nih dikasih murah dong sama petani. Kita nggak mau jual murah genetik yang sudah kita dapat ini sehingga dapat dicuri oleh teman-teman kita di negara tetangga. Ya, untuk jadi teman-teman breeder, dengan maraknya nih, alhamdulillah sekarang sudah meningkat gaungnya lohan nih, lagi sudah mulai meningkat lagi di teman-teman juga di Indonesia, apalagi di mancanegara udah permintaan udah mulai nih. Yuk teman-teman breeder, mari kita cetak ikan-ikan yang berkualitas, ikan-ikan yang mempunyai karisma ataupun karakter spesial dari cencu Indonesia ini, sehingga dari situ nilai ekonomisnya akan mendapatkan peningkatan pemasukan ekonomi yang luar biasa, insya Allah. Dan itu tujuan akhirnya kita menjadi breeder andalan, breeder yang terkenal, dan juga secara umum breeder Indonesia itu semakin dikenal di mancanegara. Oke, baik teman-teman, ini salah satu amunisi cencu yang kita siapkan dengan usia sekarang kurang lebih 1,5 tahun, ukuran 20 cm. Ini kita siapkan untuk cencu C ya, kelas cencu C, kelas bermarking cencu. Ya, baik teman-teman, ini ikan kedua, salah satu ciun cencu ya, pure cencu yang kita siapkan. Ini salah satu hasil breeder dari Jogja, kalau nggak salah asalnya ini. Ini kita siapkan dalam kelas free marking B. Dia ukurannya 23 sentian. Amunisi ketiga yang kita siapkan untuk kelas cencu ya. Ini ukuran 22 cm ya. Cencu B, kita siapkan ke cencu B. Dengan mutiara yang kemilau, menyilaukan mata, itu menjadi ciri khas dari cencu kita yang sangat luar biasa. Ini bawaan genetik yang susah kita dapatkan. Baik teman-teman, ini satu amunisi yang lain untuk cencu yang kelas A, ini kelas spesial juga A nih, sudah lebih besar dengan ukuran nih 27 cm. Kita lihat dia mempunyai ciri khas mutiara yang berkarakter berpola seperti ukiran batik ya, yang berpola. Oke, ini salah satu contoh kamfa import ya. Ini jenisnya ke golden base kamfa, kelasnya itu golden base.
Ini salah satu amunisi juga yang kita siapkan. Salah satu ikan dari customer kita. Ya, di sini kita ada kampak dengan ciri khas kepalanya yang besar, maju ke depan, namanya swan head, dan warna yang merah cerah, ya, merah darah nih, cerah. Ini salah satu amunisi yang kita siapkan. Nanti akan dipajang di arena kontes. Nah, baik teman-teman, ini salah satu kampak. Ini kelas CHC, Tsinghua kelas C, di bawah 20 cm. Nah, ini ciri khas kampak. Ini pun ternakan kampak Indonesia ya. Yang tadi impor yang merah, ini sudah teman-teman, ini teman kita juga breeder, salah satu breeder kampak di Indonesia yang kita support juga. Baik teman-teman semua, sahabat Lentera 3, mungkin sekian dari saya ulasan mengenai Cencu ini, sangat menarik untuk kita ulas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk mencari informasi lohan di The Queen Aquatic, langsung kontak kami di WhatsApp kami ataupun media sosial kami. Teman-teman yang belum subscribe channel Lentera 3, jangan lupa follow dan share channel ini, bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Salam hangat semua, sehat selalu, salam Lentera 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.